kegiatan perkuliahan, kita segera mulai ya. Untuk yang belum presensi, silahkan di chat di kolom chat. Nanti akan saya bantu masukkan dari sini. Baik, kita mulai ya. Untuk share screen saya sudah kelihatan dari sana? Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya. Oke, sebelum kita mulai untuk kegiatan perkuliahan hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya. Baik, semua sehat semua ya. Gimana hari ini? Alhamdulillah. Ya. Di sini kondisi cuaca agak mendung ya. Kalau di tempatnya Reza gimana, Res? Sama, mendung? Enggak terlalu mendung sih, ada matahari dikit, Bu. Ada matahari dikit. Okay. Kemarin baru gelap, Bu. Sampai ya. Ya, beberapa hari yang lalu ya, Bu Nuki share ya untuk memang hari ini beberapa bulan terakhir ya, ini ada peristiwa istilahnya La Nina ya. Nah, ini jadi kita harus waspada ya. Nanti kalian pelajari di Medclim. Mungkin materinya belum sampai ya kemarin ya. Baik, ini suara saya mungkin agak bindeng ya karena cuaca biasa kalau pagi itu pasti ada alergi dingin ya. Jadi bersin-bersin mungkin semoga tidak ini ya, tidak membuat ini ya penyampaian saya berkurang ya untuk kualitasnya, sehingga ini semoga bisa diterima dengan baik oleh kalian semua. Baik, untuk hari ini kita menginjak untuk materi yang kedua di mata kuliah kependudukan dan sosial ekonomi. Materi hari ini kita akan membahas tentang penduduk ya. Nah, kemarin sudah kita membandingkan antara penduduk dan masyarakat itu seperti apa. Nah, sekarang nanti jika suara saya putus-putus, ini mohon responnya ya. Di chatting boleh atau open mic langsung boleh, karena jaringan di sini ada warning untuk tidak stabil ya untuk jaringannya. Nanti silahkan ya jika mungkin ada yang istilahnya putus-putus suara saya ataupun kurang jelas, nanti akan saya ulang kembali gitu ya. Baik. Ini mohon responnya karena kuliah online tuh ini ya kendalanya kalau cuaca ya jaringan. Ini nanti untuk link mata kuliah hari ini nanti akan saya posting juga di Waskita. Silahkan ya dicek, kemarin belum ada ya yang angkatan 2019 untuk yang cek yang kemarin ya. Karena biasanya kalau ada yang cek itu minta akses ya, untuk minta akses kepada saya. Jadi saya tahu siapa saja yang
melihat ulang untuk materinya gitu ya. Nah, ini silahkan ya diakses di Waskita untuk linknya. Baik, di sini ya saya akan membahas latar belakang terlebih dahulu untuk kenapa kok ada kita membicarakan tentang ataupun membahas tentang kependudukan ya. Nah, ini latar belakangnya. Yang pertama ini adalah jumlah penduduk yang besar ya. Jadi jumlah penduduk yang besar ini sehingga ya ini khususnya di Indonesia karena memiliki jumlah penduduk yang besar sehingga memiliki potensi yang besar pula. Nah, potensi yang besar dalam hal apa? Dalam hal ini SDM-nya ya, sumber daya manusianya, sehingga untuk Indonesia tidak akan kesulitan tenaga kerja ya, sehingga ini potensi akan SDM-nya itu juga besar. Nah, oleh karena itu kebanyakan ya istilahnya kalau lowongan pekerjaan pasti selalu terisi dengan tenaga kerja ya, kadang-kadang sampai ditolak-tolak ya gitu. Karena jumlah penduduk yang besar ini gitu, sehingga sumber daya manusianya juga besar gitu. Nah, tentunya kalau potensi yang besar ini kan berarti kan kompetisinya juga kuat ya, di mana SDM-nya memiliki skill pengetahuan yang tinggi, maka dia akan menang dalam bersaing atau berkompetisi. Karena tidak langka ya sumber daya manusianya, sehingga ini menjadikan istilahnya banyak pengangguran ya, karena yang kalah berkompetisi ya sudah istilahnya tidak akan mendapatkan peluang tersebut gitu ya. Nah, dari sini ini merupakan keuntungan juga sebetulnya ya, karena memiliki potensi yang besar. Nah, lalu peningkatan penduduk ini itu diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan penduduk ya, karena kalau adanya peningkatan penduduk ya pasti ada peningkatan kesejahteraan penduduk, dalam artian kalau mereka semua bekerja pasti penduduknya sejahtera gitu ya. Jadi ada peningkatan penduduk itu diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan penduduk. Nah, lalu yang ketiga, jika tidak ya. Nah, ini jika tidak, maka jika banyak pengangguran tadi ya, oleh karena itu kan sebaliknya ya, berarti akan menimbulkan gangguan pembangunan di masa mendatang ya. Karena banyaknya pengangguran ya berarti banyak penduduk yang tidak sejahtera, tidak tercukupi kebutuhannya, sehingga ini akan mengganggu ya untuk pembangunan di masa depan. Dalam artian apa? Ya, contohnya banyaknya kriminalitas ya, banyaknya ya macam-macam ya, karena banyak ini ya istilahnya yang menganggur tadi, sehingga untuk mencukupi kebutuhan mereka melakukan hal-hal istilahnya yang menyimpang. Nah, nih jadi dari latar belakang ini ya, jadi ini berurutan ya. Nah, dari latar belakang ini jadi kalau pembangunan itu terganggu, nah padahal pembangunan ekonomi ini merupakan pilar yang penting ya dalam peningkatan kesejahteraan penduduk. Nah, sehingga kalau mengganggu ya tidak bisa nih adanya peningkatan kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu saya tadi katakan akan sebaliknya gitu. Jadi pembangunan ekonomi ini merupakan hal yang penting dalam peningkatan kesejahteraan penduduk, khususnya di Indonesia ya, karena memiliki jumlah penduduk yang banyak tadi gitu. Oke. Nah, kesejahteraan penduduk itu apa ya? Karena pembangunan tidak ada artinya ya tanpa adanya rakyat, sehingga kita tahu ya dari rakyat ya, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu kesejahteraan penduduk ini itu penting ya istilahnya, untuk bahwa kalau penduduknya sejahtera ya berarti pembangunannya juga akan maju ya, akan meningkat gitu. Nah, dikatakan ya di sini kesejahteraan penduduk ini penting karena pembangunan itu tiada artinya ya tanpa adanya rakyat itu sendiri, tanpa adanya penduduk itu sendiri. Nah, lalu ya dari latar belakang tersebut kita akan membahas keilmuan tentang demografi. Nah, ini kemarin
pada saat geografi sosial ya sudah pernah saya singgung sedikit tentang ilmu demografi itu apa ya. Nah, ini mungkin bisa membuka ingatan kembali yang kemarin sudah lupa, demografi itu apa. Nah, kita akan membahas lagi ya. Nah, demografi ini merupakan studi ya di dalam kependudukan, dan ini yang paling penting karena demografi ini adalah keilmuan tentang penduduk ya. Nah, di sini demografi itu merupakan ilmu yang mempelajari perihal kependudukan. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang kependudukan, kalau kita ingin mempelajari tentang penduduk, berarti kita menguasai ilmu demografi. Nah, jadi dalam bahasa Yunani ini demografi itu demos artinya rakyat atau penduduk ya. Kalau grafien itu menggambarkan, menuliskan. Seperti pengertian dari geografi. Kalau geo itu earth ya. Terus kalau grafien ya itu menggambarkan atau menuliskan atau mendeskripsikan. Nah, kalau di sini keilmuan tentang demografi ya keilmuan tentang yang menggambarkan apa-apa tentang penduduk ya, penduduk di situ. Oke. Nah, demografi di sini berarti tulisan tentang penduduk. Tulisan apa saja nih? Ya entah itu jumlahnya, entah itu mereka di tempat tinggal di mana, mata pencahariannya, ya kegiatan ekonominya, lalu budayanya. Jadi ini tulisan tentang penduduk. Apa-apa tentang penduduk ini dipelajari dalam ilmu demografi. Nah, ini yang kalian yang minat untuk ke arah sosial ya, ini penting ya, kajian ini penting. Nah, sehingga ini silahkan yang ingin mengambil besok ya skripsinya, berarti ini merupakan salah satu mata kuliah yang mendukung untuk skripsi kalian. Nah, ini mempelajari tentang ilmu demografi. Oke, kita teruskan lagi. Nah, perkembangan ya pengertian dari ilmu demografi ini yang pertama ini oleh pakarnya yaitu Johann Sass-Smith ya tahun 62. Di sini demografi menurut beliau ya demografi itu mempelajari tentang hukum Tuhan yang berhubungan dengan perubahan-perubahan pada umat manusia yang terlihat pada adanya kelahiran, kematian, dan pertumbuhannya. Dalam artian ini kelahiran kalau kita sebut sebagai fertilitas, kematian ini mortalitas, dan pertumbuhan penduduknya. Ya, dalam artian penduduk itu kan tumbuh ya. Jadi misalnya kalau ada yang nikah, misalnya anaknya berapa. Jadi ada yang 2, ada yang kelipatannya. Jadi pertumbuhan penduduk, jadi pertambahan penduduk. Ya. Nah, seiring dengan jumlah pus atau pasangan usia subur. Nah, jadi kita juga mempelajari tentang pus juga ya. Nih. Lalu menurut Achille Wheeler ya, ini tahun 1855 demografi diartikan oleh beliau ini sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu ya, dari keadaannya dan sikap manusia yang dapat diukur, yaitu ada perubahan secara umum baik fisik, peradaban ya, peradaban itu ya budayanya, lalu intelektualitas dari segi knowledge ya ataupun kemajuan bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan juga kondisi moral. Nah, nih kalau menurut Achille Wheeler ini tahun 1855 sudah mengatakan bahwa demografi itu berarti ini ya mempelajari tentang sikap manusia yang bisa diukur. Nah, jadi ini sudah mulai berkembang. Yang tadinya hanya sekedar melihat istilahnya perubahan-perubahan yang ada pada manusia. Nah,
istilahnya dikatakan bahwa oh ini takdir ya, bahwa kelahiran, kematian itu dan juga pertumbuhan manusia itu yang istilahnya yang mengatur adalah Tuhan gitu. Tetapi di sini itu sudah ada perubahan secara umum ya, baik itu budayanya, intelektualitasnya atau kemajuan IT-nya. Nah, ini dipelajari di tahun 1855 ini sudah mulai berkembang untuk keilmuan dari demografi itu sendiri. Lalu di tahun 1953 ya, demografi itu menurut David Figlas ya terbatas pada studi tentang penduduk sebagai akibatnya pengaruh dari proses demografi, yaitu adanya fertilitas, terus mortalitas, lalu migrasi. Nah, tadi dikatakan bahwa hanya mempelajari tentang kelahiran, kematian, dan juga pertumbuhan. Tetapi di sini pertumbuhan ini tidak hanya sekedar dilihat dari kelahirannya saja, tetapi dari migrasinya, yaitu migrasi masuk dan migrasi ke luar. Ini di tahun 1953 ya. Lalu menurut UN tahun 58 dan USSP tahun 82 mengatakan bahwa keilmuan demografi ini studi ilmiah ya mengenai masalah penduduk yang berkaitan dengan jumlah penduduknya, terus struktur penduduknya. Kalau struktur penduduk kan dari laki-laki, perempuan, struktur penduduk jenis kelamin kayak itu, lalu ada struktur menurut umur gitu ya, ada umur yang usia muda ya, usia dewasa dan usia tua. Nah, ini struktur ya, struktur penduduk. Lalu ini pertumbuhannya juga. Jadi pertumbuhan di sini mengatakan adanya fertilitas, mortalitas dan juga migrasi ya. Nah, masalah demografi di sini ya dikatakan lebih ditekankan pada segi kuantitatif. Kuantitatif ingat jumlahnya, bukan kualitas ya. Artinya dari segi kuantitatif dari berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk itu sendiri. Nah, yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk itu adalah faktor kelahiran, ya berarti jumlah penduduk ini ya secara kuantitas jumlah penduduk ini bertambah, fertilitas ya bertambah, artinya ada kelahiran. Lalu kalau berkurang secara kuantitas itu ada kematian atau mortalitas dan migrasi. Migrasi ada dua. Oke, migrasi ada dua, yaitu migrasi masuk dan juga migrasi keluar. Ketika migrasi masuk itu mengalami pertumbuhan di dalam wilayah itu sendiri, ya. Jadi wilayah tersebut mengalami jumlah kuantitas penduduk itu bertambah. Tetapi kalau migrasi keluar itu berarti jumlah penduduknya itu berkurang ya dari wilayah tersebut. Tetapi di luar wilayah ketika ada ketambahan penduduk yang bermigrasi ya dari tempat lain masuk berarti mengalami pertambahan. Berarti setiap wilayah ini itu mengalami perbedaan jumlah penduduk berkaitan dengan migrasi. Nah, lihat ya, geografi itu mempelajari soal pendekatan keruangan juga, sehingga tidak hanya melihat dari segi satu wilayah saja atau satu ruang saja, tetapi juga melihat dari ruang yang lain. Ketika di sini mengalami istilahnya segi jumlah penduduk itu berkurang karena faktor migrasi yang berpindah ke wilayah yang lainnya, berarti di sini wilayah tersebut yang ada migrasi masuk perpindahan dari wilayah yang sebelumnya itu mengalami penambahan jumlah penduduk ya dari segi kuantitas gitu. Nah, ini di tahun 82 itu sudah mulai berkembang untuk ilmu demografi sampai dengan hal ini ya, mobilitas penduduk ya, dalam artian mobil dari sini ruang satu ke ruang yang lain. Nah, ini dipelajari di migrasi. Nanti akan ada nih ya di belakang materi saya juga tentang migrasi juga. Oke. Nah, lalu
di tahun 73 ya oleh Donald J. Beckett. Di sini demografi adalah ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik. Wah, ini berarti kan ada nih ilmu statistik dan ada matematik. Jadi di dalam kependudukan dan sosial ekonomi nanti itu ada hitung-hitungannya juga. Nah, tetapi jangan khawatir, hitung-hitungannya ya hitung-hitungan yang simpel ya. Maksudnya dalam artian yang mudah, ada hitung-hitungan statistik ya, dan juga matematik yang mudah, karena ini berkaitan dengan jumlah, ada penambahan, ada pengurangan ya dari segi fertilitas. Nanti juga kita akan menghitung proyeksi penduduk ya. Nanti jadi jangan kaget ketika loh kenapa kok kependudukan dan sosial ekonomi ini ada praktikumnya, dan praktikumnya ini adalah hitung-hitungan. Nah, karena di sini nih dasar ilmunya ada perkembangan bahwa demografi ini mempelajari secara statistik dan matematika ya. Nah, ini tentang apa? Ya komposisinya, berkaitan dengan laki-laki perempuan, komposisi penduduknya ya, berkaitan dengan struktur tadi ya, komposisi dengan umur ya. Nah, itu tadi. Dan juga distribusi penduduk, karena ada setiap wilayah yang mengalami pemadatan penduduk, ada yang mengalami pengurangan penduduk. Jadi kalau bertambah kan otomatis semakin padat ya, karena wilayah luasannya wilayah tersebut tidak berubah, tetapi ketambahan jumlah penduduk sehingga ini mengalami pemadatan penduduk. Nah, ini dari segi distribusi penduduk. Oleh karena itu nanti kalau ada program migrasi pasti berkaitan dengan pemerataan jumlah penduduk di semua wilayah. Terutama kalau di Indonesia, itu di Jawa yang paling padat penduduknya dibandingkan di luar Jawa. Gitu. Nah, dan juga ada perubahan-perubahannya ini sepanjang masa melalui bekerjanya ada 5 komponen nih demografi, yaitu adanya kelahiran ya, fertilitas, lalu ada kematian atau mortalitas, lalu perkawinan. Nah, perkawinan nanti ini berhubungan dengan pus atau pasangan usia subur. Ya, pus. Lalu migrasi dan juga mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu apa? Ya dari pekerjaan juga, ya. Nah, kalau mobilitas secara fisik ya perpindahan secara fisik, kalau mobilitas sosial ya mungkin perpindahan pekerjaan ya. Misalnya dari pekerjaan satu meningkat, mungkin ada tawaran lowongan, lalu tetapi harus istilahnya ini ya meningkat jenjang ya, atau dari segi kenaikan pangkat. Nah, ini mobilitas sosial gitu. Ya, nah ini kita juga mempelajari soal itu. Nah, itu. Lalu John Kraut ya, ini dikatakan sebagai bapak demografi. Di sini mengatakan bahwa beliau ya menganalisis tentang data kelahiran ini dan kematian yang diperoleh dari catatan kematian. Nah, jadi mengapa istilahnya kalau sekarang ya untuk sekarang ini itu kalau misalnya ada peristiwa kelahiran itu pasti dilaporkan, selalu dilaporkan. Karena berkaitan dengan akte kelahiran ya, pembuatan akte kelahiran, sehingga ketika peristiwa kelahiran itu ada, itu pasti dilaporkan. Tetapi kalau ada peristiwa kematian itu jarang ya orang yang membuat akte kematian gitu. Ya, jadi ini jarang sekali, sehingga ini mempengaruhi ya. Jadi di dalam data ini ada kematian kapan ya. Nah, kalau kelahiran makanya terus ini ya, terus bertambah karena yang mati di sini itu tidak dilaporkan gitu. Jadi jarang sekali orang yang membuat akte kematian. Nah, ini kemarin ada kakak angkatan kalian ya yang ingin meneliti hal ini gitu. Nah, yang minat di dalam sosial ini juga bisa gitu. Sejauh mana nih akte kematian itu dibuat ya istilahnya, atau dilaporkan, peristiwa kematian itu dilaporkan gitu. Nah, padahal di sini ya
menurut Bapak Demografi kita, ini menganalisis data kelahiran ya dan juga data kematian yang diperoleh dari catatan kematian atau bills of mortality. Gitu. Nah, yang setiap minggunya ini diterbitkan oleh kalau di sana oleh petugas. Baik. Oke, ya. Mungkin nanti ditampung ya Rizky untuk pertanyaannya, bagus sekali. Nah, kalau ada pertanyaan langsung di chat aja ya. Nanti terakhir kita akan bahas. Nah, kalau misalnya zaman dulu itu karena setiap minggu itu diterbitkan oleh petugas gereja, ya. Karena ada hukum-hukum tentang pertumbuhan penduduk ya, ataupun natural and political observation ya, made upon the bill of mortality. Jadi kalau istilahnya umat gereja itu pasti kan terstruktur ya. Jadi siapa umatnya yang istilahnya dia lahir ya, istilahnya memiliki anak, itu pasti ada proses pembaptisan. Terus kalau kematian itu juga pasti ada pencatatan oleh gereja. Jadi ini mereka lebih tertib ya, ini lebih tertib. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ini ya, kalau misalnya di Indonesia itu peristiwa kelahiran dilaporkan, selalu tertib karena berkaitan dengan akte. Karena akte ini penting untuk mungkin pendidikan anak, sekolah dan sebagainya ya. Tapi kalau kematian ini jarang sekali dilaporkan. Nah, kenapa? Nanti akan saya jawab. Oke. Bagus ya Rizky untuk pertanyaannya. Saya tampung dulu. Baik, saya lanjutkan. Nah, sehingga ya demografi di sini adalah kesimpulan dari tadi ya perkembangan. Di sini ilmu yang mempelajari struktur dan proses. Ingat proses ya, ada proses itu tahapan step ya. Mengapa sih dari tahun 2000 sampai dengan 2010 ada penambahan atau pengurangan jumlah penduduk? Nah, itu prosesnya. Apakah ada peristiwa kelahiran yang lebih tinggi daripada kematian ya? Atau ada kematian yang tidak dilaporkan. Nah, atau proses di sini adanya migrasi masuk dan migrasi keluar, gitu ya prosesnya. Di suatu wilayah, gitu. Nah, struktur penduduk ini meliputi ada jumlah penduduk, lalu persebaran penduduk di setiap wilayahnya. Lalu komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Ya. Lalu struktur penduduk selalu berubah karena adanya proses demografi. Proses ya, adanya kelahiran, kematian, dan migrasi. Dah, itu aja. Ini harus dipahami ya. Nah, gitu. Udah gampang kelahiran, kematian, dan migrasi. Itu yang mempengaruhi proses dari demografi. Gitu. Kalau struktur ya jumlah, persebaran, komposisi penduduk. Oke, ya. Nah, ini harus dipahami ya. Intinya dari ilmu demografi. Sehingga di sini teori penduduk mengatakan ya ada aliran Malthusian dan neo-Malthusian. Nah, ini mungkin dulu tidak asing dan pernah mendengar ya, apa sih aliran Malthusian? Apa sih aliran neo-Malthusian? Nah, yang pertama ini ya, yang aliran Malthusian dan neo-Malthusian, nanti akan ada aliran Marquis, ada teori kependudukan mutakhir. Oke, kita bahas satu persatu ya dari teori penduduk. Yang pertama aliran Malthusian dan neo-Malthusian. Malthusian ya, ini tokohnya kenapa kok disebut dengan aliran Malthusian ya? Gitu. Di sini ada tokohnya, namanya adalah Thomas Robert Malthus. Ya, di sini beliau itu membuat esai ataupun karangan ya ataupun tulisan berjudul Essay on Principle of Population as it affect the future improvement of society with remarks on the speculation of Mr. Godwin M. Condorcet and other writers. Nah, ini jadi beliau menuliskan dari beberapa kumpulan, ada Mr. Godwin, ya, M.
founder chat, dan other creator yang lain. Nah, dia menuliskan isai ini ya. Nah, di sini ya Malthusian istilahnya menuliskan pernyataan mengenai permasalahan pertumbuhan penduduk yang ada di dunia, yaitu pertumbuhan penduduk ini berlangsung secara atau seperti deret ukur. Nah, sedangkan pertumbuhan produksi pangan ini berlangsung seperti deret. Oke, sorry, agak terputus ya. Cek suara. Masih bisa diterima nggak ya? Udah bisa didengar, Bu. Oke, tadi sempat ini ya. Ya, sebentar tadi. Iya, Ibu hilang tadi. Iya. Keputus tadi sebentar. Sampai mana ya tadi penjelasan saya, tiba-tiba pet gitu. Malthusian ya, masih bisa didengar tadi Malthusian. Iya, di situ, Bu. Ini sampai sini ya. Ya. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Untuk aliran Malthusian di sini dia mengatakan bahwa pernyataan mengenai permasalahan pertumbuhan penduduk di dunia itu, jadi pertumbuhan penduduk ini berlangsung seperti deret ukur. Sedangkan pertumbuhan produksi pangan ini berlangsung seperti deret hitung. Nah, apa bedanya? Ingat nggak deret ukur dan deret hitung? Siapa yang bisa bisa menjawab? Coba Desri ya. Oke. Desri, cek suara. Halo. Ya, tes Bu. Boleh diulang? Nah, Desri. Ya. Oke. Di sini kan mengatakan untuk aliran Malthusian, ini pertumbuhan penduduk itu berlangsung seperti deret ukur. Nah, sedangkan pertumbuhan produksi pangan ini berlangsung seperti deret hitung. Nah, ini bedanya apa nih? Deret ukur itu apa? Deret hitung itu apa? Mungkin kayak deret aritmatika sama geometri pas di matematika mungkin ya, Bu? Nah, gimana? Misalnya gimana? Kalau deret ukur gimana? Deret ukur. Kalau pertumbuhan penduduk itu seperti deret ukur. Oh, berarti deret. Bentar. Ada yang bisa bantu Desri mungkin? Desri, tunjuk siapa yang mau membantu, coba. Siapa ya, Bu? Ada yang bisa bantuin nggak? Ada yang udah nyaut belum, teman-teman? Aku nggak ngerti juga. Apa maksudnya deret penduduk sama deret ukur? Ayo. Ada coret-coretan nggak sih? Kali ya. Oke. Bu, kalau kuning nggak kelihatan ya, Bu? Oh iya. Iya. Sistem kali ya. Kayak gitu tuh, Bu, deret ukur sama deret hitungnya tuh saling mempengaruhi apa beda? Nah, beda. Jadi kalau misalnya deret ukur itu kan pertumbuhan penduduk itu berlangsung seperti deret ukur. Itu pertumbuhan penduduknya. Tapi kalau pertumbuhan produksi pangan itu berlangsung seperti deret hitung. Oh, jadi kayak deret. Kan tadi udah setting kan, Bu, deret ukur, deret hitung. Nah, ya, gimana? Berarti kalau pertumbuhan penduduk tuh secara 2 kali lipatnya ya, Bu ya. Terus kalau pertumbuhan produksi pangan tuh tidak tentu gitu loh, Bu. Coba kayak gimana? Misalnya dikatakan dengan angka aja deh. Coba. Oh ya, jadi kayak kalau pertumbuhan penduduknya tuh dari 2 juta terus langsung ke 4 juta, 6 juta.
itu. Terus kalau deret pangannya itu nggak tentu loh Bu. Jadi kayak 2, 4, 6, 8, enggak 2, 4, terus ke 5. Jadi naiknya tuh tidak tentu loh Bu. Dikit-dikit, kadang banyak, kadang dikit. Oke. Oke ya, ditampung dulu. Seva. Boleh tuh. Seva kan ya, betul ya tadi aku nggak kelihatan dari sini. Coba deh, Hasan, dilengkapi San. Hampir betul tadi Seva. Kalau yang saya baca sih masih anu ya Bu. Gimana? Yang di Google ya Bu. Hah? Kalau deret hitung tuh rangkaian bilangan yang disusun secara teratur dan memenuhi kaidah tertentu. Nah, oke. Mungkin saya via chat aja kali ya, di sini susah ya. Oke, coba. Kalau deret apa tadi? Hitung? Ya deret hitung. Deret hitung itu gimana? Dibacakan lagi. Rangkaian bilangan yang disusun secara teratur dan memenuhi kaidah tertentu. Oke, secara teratur. Ingat, di situ ada kuncinya. Secara teratur. Kalau secara teratur berarti 1, 2, 3, ya kan? 4, ya toh? 5, dan seterusnya ya. Oke. Kalau deret ukur gimana, Hasan? Deret ukur, barisan dan deret ukur atau barisan dan deret geometri dalam bilangan matematika adalah jenis barisan dan deret di mana bilangan berikutnya merupakan perkalian dari bilangan sebelumnya. Ya, ingat kuncinya adalah perkalian dari bilangan sebelumnya. Misalnya kalau 1, terus habis itu berapa? 2, terus 4, 4, terus 8, 8, terus 16. Ada contohnya nggak di situ? Nggak ada, Wikipedia soalnya. Oke, nggak ada ya. Ya, jadi betul ya. Kalau misalnya deret ukur itu adalah perkaliannya. Jadi seperti apa ya? Kuadratnya ya. Jadi kuadratnya. Nah, kalau misalnya saya contohkan seperti ini ya, ini dan seterusnya lagi ya. Nah, berarti itu lebih cepat mana antara pertumbuhan penduduk dengan deret pangan? Pertumbuhan penduduk. Ya, berarti dalam artian jumlah pertumbuhan penduduk itu lebih meningkat ya. Ya toh, lebih meningkat dibandingkan dengan deret pangan. Ya, berarti pernyataan dari Thomas Malthusian ya. Thomas Malthus tadi betul, Rizky. Gitu. Jadi itu pernyataan dari aliran Malthusian ini. Tunggu ya, anak saya. Oke ya, lanjut. Nah, sehingga ini ya kalau dikatakan oleh aliran Malthusian, berarti kan kalau misalnya pertumbuhan penduduk itu lebih tinggi daripada produksi pangan, berarti kesimpulannya adalah apa, Desri? Desri, cek suara. Ya, sebentar Bu. Nyusun kata-kata. Nyusun kata-kata. Oke. Berarti permasalahan pertumbuhan penduduk di dunia di mana pertumbuhan penduduk itu berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi pangan. Yap, betul. Sehingga logikanya gimana? Makannya nggak cukup. Ya, betul. Betul sekali. Ya. Jadi ya logis nggak kalau misalnya banyak yang istilahnya kekurangan pangan ya, karena pertumbuhan pangannya itu lebih lambat daripada produksi penduduk yang ada, pertumbuhan penduduk yang ada. Jumlah penduduk itu semakin meningkat, tapi jumlah pangan itu ya mengalir gitu aja ya, lebih lambat ya produksi
produksinya, sehingga makin lama ini makin kekurangan produksi pangan. Ini menurut teorinya Malthusian. Tadi kata Rizky ya, pernyataan dari Thomas Malthus. Oke ya. Nah, jadi ya, tetapi ini kan dikritik ya. Ingat ya, itu kan dari suatu wilayah. Kita geograf mempelajari tidak hanya dari sudut pandang satu wilayah saja, tapi ada pendekatan keruangan, kompleks wilayah ya. Nah, yang pertama ya kritiknya, loh kalau seperti itu oke, di satu wilayah yang satu itu memang kekurangan produksi pangan. Tetapi apakah tidak bisa disuplai dari wilayah yang lain? Nah, itu yang kritik yang pertama ya. Jadi di sini teorinya Malthusian tidak memperhitungkan kemajuan adanya transportasi. Oh, oke. Lalu yang kedua, dia juga tidak memperhitungkan adanya kemajuan dari teknologi pertanian. Halo, memang betul ya, dengan sesuai dengan deret hitung tadi ya. Nah, bagaimana dengan kemajuan teknologi ya, percepatan misalnya adanya bibit unggul, adanya istilahnya kemajuan di bidang pupuk ataupun teknologi untuk mengolah lahan pertanian. Nah, itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga, dia tidak memperhitungkan adanya usaha pembatasan kelahiran. Memangnya untuk pertumbuhan penduduk itu tidak direm ya, maksudnya tidak direm. Ini pasti ada dong istilahnya. Oleh karena itu kan ada, kita juga membahas tentang program istilahnya pembatasan jumlah kelahiran. Ya, artinya mungkin dari segi PUS ya, jika pasangan usia subur ya ini direm ya istilahnya. Oke, kita perbaiki di bidang pendidikannya sehingga dulu ada wajib belajar 9 tahun. Oleh karena itu jangan menikah dulu nih ya di usia muda sehingga menekan adanya PUS pasangan usia subur ya, sehingga otomatis sekarang ya dengan kemajuan pendidikan sekarang bahkan kalian nih ya S1 ada nggak yang kepikiran mau nikah setelah lulus? Pasti pikirannya bekerja dulu Bu ya. Yang kedua sekolah lagi Bu. Nah itu kan. Nah ini adalah pembatasan pasangan usia subur. Nah lalu adanya juga kalau pasangan usia subur ini pasti ada pembatasan jumlah kelahiran ya. Kecuali saya ya, kalau saya ngomongin ini tuh saya juga nggak enak sendiri ya. Maksimal 2 ya. Nah, ada program dari pemerintah ya dengan kontrasepsi. Nah, itu ya. Oke, ini tidak memperhitungkan usia pembatasan kelahiran. Itu kritikan dari Malthusian ya. Jadi nanti jangan kaget kalau kita membicara tentang alat kontrasepsi juga ya untuk KB ya. Oke. Kita belajar soal itu juga untuk demografi. Ini ilmunya demografi ya. Nah, fertilitas ini menurun apabila ada perbaikan ekonomi dan juga adanya standar hidup penduduk yang dinaikkan. Nah, sehingga ini ya kritikan-kritikan untuk teori Malthus tadi gitu. Sehingga tadi teori tadi wah ya enggak ya oke gitu ya. Tapi kan enggak sepenuhnya betul ya. Kalau misalnya pangan kurang, ada kemajuan transportasi disuplai dari wilayah yang lain. Ada kemajuan teknologi pertanian juga gitu loh. Nah, ini dan juga masa iya sih istilahnya penduduk ini tidak bisa direm jumlahnya. Nah, itu ya. Tuh. Oke. Nah, oleh karena itu lahirlah ada aliran neo-Malthusian di sini dipelopori ya oleh ahlinya adalah Gareth Hardin dan juga Paul Ehrlich. Di sini menyokong aliran Malthus yang lebih radikal ya, atau disebut dengan kelompok neo-Malthusianisme yang tidak sependapat dengan Malthus ya, Thomas tadi ya, bahwa mengurangi jumlah penduduk ini dengan moral restraint ya. Jadi istilah mereka menganjurkan ini cara preventif cek yaitu adanya pengguguran kandungan ya misalnya atau homoseksual ya, tahu ya homoseksual ya, dan juga penggunaan alat kontrasepsi ini dari aliran neo-Malthusian. Nah, oke ya. Lalu setelah kedua aliran tersebut muncul, lahirlah aliran
Marxis ya, dipelopori ataupun pakar ahlinya ini oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Nah, mereka ya tidak sependapat juga dengan si Malthus tadi ya. Nah, kenapa tidak sependapat ya? Dikatakan ya, mereka menyatakan bahwa tekanan penduduk terdapat di suatu negara ini bukanlah tekanan penduduk berdasarkan bahan makanan, tetapi tekanan penduduk terhadap kesempatan kerja. Oh, bukan soal makanan nih ya. Nah, karena tadi kan makanan bisa disuplai, tetapi tekanan penduduk ini terhadap kesempatan kerja. Kesempatan pekerjaan itu sedikit, sedangkan jumlah penduduknya banyak ya. Gitu. Nah, usia kerjanya ini banyak sehingga tekanan penduduk ini itu terhadap kesempatan kerja. Gitu. Karena kesempatan kerja ini peluangnya semakin sedikit. Gitu. Di dalam aliran Marxis, sehingga ini mengubah sistem kapitalis ini menjadi sistem sosialis. Itu. Nih, teori kependudukan. Nah, setelah itu yang terakhir di teori kependudukan mutakhir, ini tentang teori fisiologi dan sosial ekonomi ya. Nah, di sini ya penganut kelompok teknologi yang optimis, sehingga ini sudah lebih maju dari segi IT-nya, ya, lebih maju dari ilmunya ya, ilmu dan juga kemajuan teknologinya, sehingga ini di sini di dalam teori fisiologis dan sosial ekonomi ini mengatakan John Stuart Mill ya, ini standard of living ini merupakan determinan itu untuk kelahiran. Jadi standard of living misalnya saya kalau misalnya pekerjaan saya ini, pendapatan saya setiap bulan ini ya, pasangan ya, lalu saya sanggup nih hanya memiliki 2 anak saja atau 1 anak saja. Ya, jadi ini merupakan adanya determinan dari fertilitas gitu. Oh, nggak mau banyak-banyak anak gitu ya. Gitu. Nah, ini menurut John Stuart Mill. Nah, lalu ada Ernst Dumont ya. Ini merupakan teori kapilaritas sosial. Jadi dia mengatakan ya adanya istilah kapilaritas ya. Itu tahu dulu belajar tentang ini kapilaritas. Jadi ada air ya di gelas, terus sapu tangan dimasukkan, pasti airnya akan menetes tidak ke bawah. Nah, itu kalau misalnya ibaratnya ya ilmu dari teori kapilaritas sosial itu seperti itu. Jadi ada perembetan, ada istilahnya misalnya ya di suatu wilayah tersebut itu ada yang maju ya, ada yang maju penduduknya, ada yang misalnya maju dia sekolah tinggi, dia jadi mempengaruhi yang lainnya, sehingga ini kapiler merambat ke yang lain. Wah, si itu bisa sekolah tinggi, masa saya enggak. Nah, gitu ya. Jadi itu merupakan ilmu dari teori kapilaritas sosial itu. Ya, jadi usaha untuk peningkatan sosial, tetapi ada motivasi dari luar gitu. Nah, terus Emil Durkheim di sini menekankan pada akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Nah, ini jadi pertumbuhan penduduk yang tinggi itu menyebabkan ini. Nah, gitu. Jadi si Emil Durkheim mengatakan itu. Jadi kalau pertumbuhan penduduk yang tinggi kalau tidak diimbangi dengan fasilitas ini, pemenuhan kebutuhan ini, sehingga maka akan mengakibatkan banyaknya gangguan ataupun banyaknya kerugian gitu ya. Gitu. Oke. Nah, terus menurut Michael Thomas Sadler ya dan juga D, dia mengatakan bahwa mortalitas tinggi itu tingkat produksi manusia itu juga tinggi, mengatakan seperti itu. Kematian tinggi pasti ada tingkat produksi manusia itu juga tinggi. Karena mungkin berkaitan dengan bekerja, lalu sakit ya, lalu ini mengakibatkan jumlah kematian ini meningkat gitu. Oke. Itu dari teori fisiologi dan sosial ekonomi.
Lalu ada penganut kelompok teknologi yang optimis ya di dalam teori kependudukan mutakhir ini yang beranggapan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ini dapat melipat gandakan produksi pertanian tadi berkaitan dengan produksi pangan. Ya, lalu yang kedua ini mengubah barang yang sudah habis pakai ya menjadi barang yang bisa digunakan kembali. Gitu. Jadi ada proses recycle ya di situ. Nah, terus di dunia ketiga ini mengakhiri adanya masa transisi demografi. Nah, apakah itu transisi demografi? Oke, di sini ya transisi demografi. Nah, transisi demografi yaitu menerangkan tentang perubahan penduduk dari tingkat pertumbuhan yang stabil tinggi ya di sini ya tingkat kelahiran dan kematian itu sama-sama tinggi dan ini mengubah ke tingkat pertumbuhan yang rendah, artinya tingkat kelahiran dan kematian ini sama-sama rendah. Nah, ini ada grafiknya transisi demografi seperti ini ya. Oke, kita lihat ya di Romawi 1 ya, ini sama-sama tinggi ya ke Romawi 4 yaitu ke rendah semua ya. Jadi tingkat kelahiran kematian di sini ini sama-sama tinggi, di sini sama-sama rendah. Oke, kita lihat ya pada kuadran 1 ya, kelahiran dan kematian ini yang tingkatnya tinggi ya. Itu berarti ada reproduksi ataupun penambahan jumlah penduduk itu yang tidak terkendali. Oke, jumlah kelahiran ya, fertilitas itu meningkat ya, banyak kelahiran di sini ya, ada peristiwa kelahiran itu banyak. Nah, terus ini ada kegiatan panen gagal ya, panennya gagal sehingga kan produksi pangan menurun. Lalu ada penyakit menular dari segi kesehatan itu rendah ya, kualitas kesehatan di sini rendah. Ada penyakit menular luas ya, sehingga ini mengakibatkan kematian yang tinggi. Udah lapar ya, kesehatannya turun. Nah, ini mengakibatkan kematian itu tinggi, sehingga jumlah penduduknya kelahiran tinggi ya, kematian juga tinggi. Nah, oleh karena itu segini nih jumlah penduduknya. Ya, oke ya. Nah. Lalu ya di kuadran kedua, nah ini mulai menurun nih ya, menurun angka kelahirannya ya itu ditemukan ya, angka kematiannya ini mulai menurun ya karena adanya peningkatan dari kesehatan itu sendiri, yaitu adanya penemuan obat-obatan. Ini mulai ada kemajuan di bidang teknologi, adanya penemuan obat-obatan yang tadinya masih menggunakan obat-obat tradisional, ini sudah ditemukan obat-obatan ya. Nah, lalu program kesehatan ini meningkat ya. Sementara angka kelahiran ini tetap tinggi gitu, sehingga jumlah penduduknya banyak nih ya. Nah, kan kematian rendah ya, sehingga AHH ataupun angka harapan hidup itu di sini tinggi. Nah, itu. Lalu jumlah penduduknya besar ya, di sini dikatakan besar ya. Lalu di kuadran yang ketiga, angka kematian ini terus menurun, tapi tidak sedrastis di kuadran kedua. Ya, tidak secepat di kuadran kedua. Angka kelahiran ini juga menurun akibat adanya urbanisasi. Nah, ini urbanisasi mungkin di bidang pendidikan dan peralatan kontrasepsi ini maju. Sudah ditemukan ya alat-alat kontrasepsi di sini, sehingga ini tingkat kelahiran itu menurun drastis. Nah, sehingga tadinya jumlah penduduk yang dikatakan ledakan penduduk ya itu tinggi, lalu menurun ya, menurun karena tingkat kelahirannya direm, sehingga ini tingkat kelahirannya rendah. Gitu. Nah, lalu di kuadran yang keempat, nah tingkat kematian dan juga tingkat kelahiran ini sama-sama rendah. Bahkan pertumbuhan penduduk ini mendekati 0 gitu. Nah, nih ya, gitu. Sehingga ini stabil ya. Nah, ini yang dikatakan ya. Nah, ini yang di kuadran 4 ini dikatakan ini sebagai transisi demografi. Artinya yang tadinya sama-sama tinggi ke sama-sama rendah gitu ya perubahannya.
Oke. Nah, jadi ya ini transisi demografi ini dikemukakan oleh Begui ya. Jadi pada pra transisi ya, M itu mortalitas, F itu fertilitas, itu M dan F itu sama-sama tinggi. Lalu pada transisi dibagi 3 ya, ada penurunan mortalitas dan fertilitas ya. Yang pertama ya, permulaan transisi atau disebut dengan early ya, mortalitas itu turun tapi fertilitas itu masih tinggi. Ini adanya perbaikan di bidang kesehatan. Lalu pertengahan transisi atau middle ya, di sini mortalitas dan fertilitas itu sama-sama turun. Nah, mortalitas turun lebih cepat daripada fertilitas ya, gitu. Lalu yang ketiga, di akhir transisi ya atau late, mortalitas ini menurun sedikit atau tidak berubah, fertilitasnya itu fluktuatif. Nah, gitu. Nah, ini dibagi 3 ya di masa transisi. Lalu pasca transisi, mortalitas dan fertilitas ini sama-sama rendah atau mendekati keseimbangan, nyaris 0 tadi ya. Sehingga pertumbuhan penduduk itu sama dengan 0 gitu. Nah, itu tadi kita membahas tentang teori kependudukan ya, berkaitan dengan adanya teori kependudukan dan juga ada transisi demografi yang dipelajari saat ini. Oke, tadi pertanyaan dari Rizky. Rizky, tadi karena saya menghilang sehingga chatnya hilang Rizky. Tolong di-chat lagi. Bu. Minta tolong di-chat kembali Rizky. Tadi pertanyaannya. Bu, boleh nanya? Boleh, silahkan. Ya, kan kalau di Indonesia yang kemarin sempat menggalakkan program KB itu kan menekan angka fertilitas toh Bu. Terus itu kalau di Indonesia sendiri tuh terhitung berhasil apa enggak, terus skalanya apa, acuannya dia berhasil apa enggak tuh apa Bu? Oke Gitu aja. ya. Nah, simpulkan. Jadi kalau fertilitas diulangi apa? Desri fertilitas. Program KB yang digalakkan di Indonesia kemarin itu kan KB, untuk menekan fertilitas. Oke, Itu kalau di Indonesia sendiri tuh termasuk efektif terus berhasil apa enggak gitu loh Bu. Untuk apalagi kan kita hitungannya untuk tingkat pendidikan masih rendah, untuk ekonomi juga masih rendah gitu ya Bu ya. Oke, ya baik. Nah, dikatakan berhasil atau tidak ya, karena di suatu wilayah ya untuk sukses, istilahnya kesuksesan program KB itu sendiri yang berbeda-beda ya, sehingga pasti di setiap wilayah pasti ada kader KB ya, istilahnya yang mengedukasi untuk setiap masyarakat ya, untuk ini dalam hal ini programnya pemerintah gitu ya, istilahnya mengedukasi bahwa di sini dibilang 2 anak itu cukup gitu ya untuk program keluarga berencana, dalam artian itu standar of living-nya tadi ya. Jadi kalau misalnya ini tidak ditekan ya maka dikatakan itu tidak berhasil ya, istilahnya tidak sukses lah ya. Namun ini kita lihat ya di beberapa istilahnya wilayah ya, ini untuk berhasil atau tidak itu tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah penduduk itu sendiri ya. Jadi istilahnya penambahan atau adanya pengurangan ataupun pertumbuhan penduduk itu sama dengan 0 tadi. Nah, ini dilihat juga dari segi pendidikannya juga gitu. Nah, jadi istilahnya kalau misalnya orang yang mengatakan bahwa oh pendidikan saya tinggi, istilahnya sama-sama sibuk mungkin ya. Jadi setiap pasangan usia subur ini mengatakan bahwa standar of living saya mungkin merencanakan bahwa 2 anak ataupun 3 anak gitu ya istilahnya. Nah, mungkin dari sini itu dari segi pendidikannya juga gitu, dan juga yang kedua itu dari pendapatannya juga gitu. Jadi pendapatan untuk setiap keluarga ya itu juga mempengaruhi standar of living saya, istilahnya ya contoh saja ya, istilah kayak keluarga Gen Halilintar gitu ya.
itu berapa jumlah bersaudara lah, dia punya anak banyak juga tidak istilahnya tetap berkecukupan gitu loh. Nah ini dari segi ekonomi itu juga mempengaruhi dari segi mata pencaharian ya, faktor pendapatan di dalam keluarga tersebut itu juga mempengaruhi. Nah dikatakan kalau untuk sukses atau tidak untuk programnya itu dilihat dari setiap wilayahnya. Tidak bisa saya mengatakan bahwa oh di wilayah ini untuk program KB-nya itu sukses gitu ya. Untuk di semua kita pukul rata di Indonesia itu sukses. Nah, tidak bisa mengatakan seperti itu. Untuk di Jawa sendiri kita lihat untuk istilahnya pertumbuhan penduduk itu bisa kita lihat juga apakah ini faktor pemadatan penduduk ini karena faktor dari migrasi ataupun faktor dari peningkatan jumlah penduduk yang disebabkan oleh peristiwa kelahiran atau fertilitas itu sendiri gitu. Ataukah banyak penduduk dari luar Jawa yang datang ke Jawa gitu. Nah, nih sehingga ini dikatakan bahwa untuk setiap wilayah itu berbeda-beda gitu. Nah, ini pasti untuk setiap wilayah pasti ada kadernya, istilahnya mendata ya, istilahnya Bu KB tidak, alat KB-nya apa gitu. Nah, ini merupakan program pendataan yang istilahnya berkaitan dengan program pemerintah tersebut gitu. Nah, kesuksesan atau tidak itu dilihat dari variabel-variabel yang banyak itu ya. Ada faktor macam-macam tadi ya, adanya mungkin standard of living dari setiap keluarga itu berbeda, lalu ada faktor pendapatan itu berbeda ya, dari faktor pendidikan itu berbeda. Nah itu gitu. Jadi itu butuh istilahnya bisa ini mengangkat istilahnya sebuah riset ya, seperti riset coba kita lihat istilahnya program pemerintah tentang istilahnya penekanan jumlah penduduk di wilayah ini itu berhasil atau tidak. Jadi ini bisa dijadikan suatu riset. Jadi tidak bisa dipukul rata, oh ini berhasil, oh ini tidak berhasil gitu. Gitu ya Desri. Ya Bu, berarti kalau yang pembangunan jalan-jalan gitu dari pemerintah termasuk itu juga Bu, mempengaruhi? Iya, mempengaruhi juga gitu. Jadi kalau istilahnya dikatakan ya kalau misalnya transportasi pembangunan jalan itu kan memperlancar atau memudahkan akses ya, sehingga orang untuk mobilitas ya, untuk bermobilitas dari wilayah satu ke wilayah yang lain itu kan sangat mudah. Nah ini sehingga nanti akan ada istilahnya pembahasan tentang migrasi sirkuler. Jadi ulang alik ya, misalnya siapa yang daerah Solo, Klaten ya, mungkin ada yang Magelang, mungkin kalau ada yang bekerja di Jogja atau kuliah di Jogja, lalu sorenya pulang, itu termasuk migrasi ulang alik. Tetapi itu mengakibatkan penambahan jumlah penduduk tidak ya, karena dia tidak menetap di suatu wilayah. Nah nanti akan ada nih istilahnya batas bahwa dikatakan penambahan penduduk dia ada aturannya, dia bertempat tinggal di suatu wilayah itu berapa bulan lamanya ya, apakah 3 bulan, apakah 6 bulan atau lebih dari 6 bulan. Dan nanti akan ada ukurannya, istilahnya ada pertanyaannya di dalam migrasi juga, apakah Anda bertempat tinggal di tempat tinggal sekarang ini seperti tempat tinggal Anda 3 bulan sebelumnya. Nah itu juga ada pertanyaan seperti itu. Sehingga dalam pembangunan misalnya kayak fasilitas jalan, kemudahan transportasi ya, ini menyebabkan mudahnya mobilitas penduduk dan juga mudahnya migrasi penduduk tersebut gitu Desri. Ya, Pengaruh. terima kasih Bu. Yap. Iya. Gitu. Oke, Rizky ya, sorry ya Rizky tadi, soalnya hilang ya untuk chatnya. Ya. Dikatakan ya mengapa angka kematian ini tidak dilaporkan, sebabnya karena apa Bu? Oke. Nah kalau di istilahnya Indonesia ya itu kurang tertibnya, misalnya kemarin juga ada Bu, kenapa sih kok akte kelahiran itu jarang nggak diterbitkan ya. Nah, ini dari kakak angkatan kalian yang magang di BPS ya di angkatan 2017 gitu ya, sehingga dia juga jadi tertarik nih meneliti soal ini gitu. Nah, seperti kita tahu kalau kelahiran itu pasti dilaporkan berkaitan dengan akte kelahirannya. Nah, kalau kematian, akte kematian itu berdasarkan satu unsur psikologi juga ada ya. Kalau misalnya orang yang meninggal
itu kerabat yang terdekat. Jadi pada saat berkabung ya istilahnya atau berduka cita itu pasti tidak akan memikirkan wah saya harus melaporkan cepat-cepat nih kalau saudara saya itu dia meninggal ataupun sanak saudara ya atau anggota keluarga gitu ya, sehingga ini jarang untuk dilaporkan, yaitu ada unsur psikologis juga ya gitu. Terus yang kedua ada yang ketidaktahuan, jadi bahwa melaporkan istilahnya untuk istilahnya kayak melaporkan bahwa kan kalau tiap penduduk itu kan ada kartu keluarga ya atau disebut dengan CI atau C1 ya atau KK. Nah ini perubahan KK itu penting. Ini misalnya ada pengurangan jumlah penduduk disebabkan oleh adanya faktor kematian. Nah itu kan harus dilaporkan juga untuk melaporkan oh ini ada perubahan KK, otomatis ini ada akte ya, akte kematian yang diterbitkan. Nah itu jadi ada ketidaktahuan di situ. Jadi kadang-kadang pada saat sensus penduduk ya itu kenapa harus ada sensus penduduk setiap 10 tahun sekali. Nah ini untuk memantau itu ya bahwa ada tidak perubahan jumlah KK yang ada di situ. Ini berkaitan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan dalam wilayah tersebut. Gitu. Nah, sehingga ini ada faktor ketidaktahuan juga, ya bahwa oh ternyata ya akte kematian itu juga tidak kalah pentingnya dengan akte kelahiran juga, gitu. Nah ini makanya jarang sekali di setiap wilayah ada yang melaporkan untuk akte kematian tersebut gitu. Nah, atau juga kadang juga ya udahlah istilahnya ada faktor istilahnya tidak dia merasa tidak perlu dilaporkan ya istilahnya ada istilahnya atau sibuk ini bla 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 gitu ya alasan macam-macam sehingga hal ini tidak dilaporkan, sehingga ini bisa dibuat suatu riset ya. Ya, jadi seperti itu ya Rizky. Nah, ya, mungkin ini bisa juga nih di daerahmu ya. Ini bisa dicek ya. Kalau ada ya istilahnya BPS-nya gitu ya. Mungkin besok kalau magang coba ke BPS ya atau ke Dukcapil di sana. Apakah akte kelahiran dan kematian itu juga istilahnya di sana masih tertib ya istilahnya. Kadang juga ada loh akte kelahiran itu yang dianggap sampai dengan usia anak memasuki pendidikan SD ya, karena itu syarat ya, itu baru dibuat itu juga ada gitu. Nah, gitu. Jadi yang tidak tertib juga gitu. Akte kelahiran itu tidak dimiliki oleh anak tersebut gitu ya. Kalau saya sih kasihan juga masa anak lahir nggak ada aktenya kan ya gitu. Nah, jadi itu kesadaran dari masing-masing keluarga itu sendiri. Itu dari faktor pendidikan bisa ya, ataupun dari faktor istilahnya psikologi tadi ya, gitu. Nah, itu Rizky. Jadi kalau di Indonesia itu seperti itu. Oleh karena itu pendataan masih sangat penting dilakukan. Bahkan ada SUPAS ya, sensus penduduk yang 5 tahunan ya, antar sensus ya. Jadi ada yang sensus penduduk 10 tahunan, ada yang antar sensus yaitu yang 5 tahunan gitu. Gitu. Oke. Background saya suara mungkin ada suara anak-anak kecil ya. Oke. Rizky bisa diterima atau ada tambahan lagi untuk pertanyaannya? Bisa diterima Bu. Untuk pertanyaannya pasti sudah Bu. Oke. Masih belum ada pertanyaan lagi. Oke. Mungkin bisa nanti diangkat ya sebagai penelitianmu ya Rizky ya. Menarik juga ini. Gitu. Bisa Bu. Ya. Jadi kita dicari nih faktornya apa gitu ya. Kenapa kok tidak dilaporkan gitu. Nah, ini butuh penelitian juga gitu. Oke, bahkan ada kakak angkatanmu kemarin yang mengangkat ini juga sebagai penelitiannya ya untuk skripsinya gitu. Yang lainnya ada pertanyaan? Seva,
Enggak, Bu, enggak ada pertanyaan. Oke, Hasan? Belum ada, Bu. Belum ada. Muhammad Khair, siapa nih? Fuad ya? Fuad? Fuad. Ayo, Bu. Ya. Tanya nggak Fuad? Belum ada, Bu. Belum ada. Res? Belum ada. Oke, Karima? Absen suara satu-satu nih. Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, kok lemes ya? Guntur? Widya? Belum ada, Bu. Belum ada. Ini Putri ini siapa ya? Belum ada, Bu. Oke. Fahmi? Belum ada, Bu. Oke, Restu? Ya, Bu. Ada yang mau ditanyain? Belum, Bu. Oh, belum. Oke. Ferry? Belum, Bu. Belum juga. Genta? Belum, Bu. Belum. Lemes. Riyama, halo. Belum ada, Bu. Belum. Nisa Ratu? Halo. Oh, suaranya nggak masuk ya? Nisa, cek suara. Oh, nggak bisa masuk. Oke, mungkin ininya ya. Haris? Iya, Bu. Belum ada. Belum ada. Apriawan? Iya, Bu. Mau tanya Belum ada, nggak? Bu. Belum ada. Oke, Fatika? Belum ada, Bu. Belum ada. Desi? Belum ada, Bu. Belum ada. Ardi? Belum ada juga, Bu. Belum ada. Fahrezi, halo sih. Halo, Bu. Tanya nggak sih? Enggak, Bu. Belum ada pertanyaan. Belum ada. Oke, Aryani? Belum ada, Bu. Oke, Celiano? Belum ada, Bu. Radixto? Belum. Radixto? Cek suara. Radixto? Ya, Bu. Ada pertanyaan? Enggak ada, Bu. Oke. Muhammad. Siapa nih? Am. Muhammad Amin Fauzi. Belum ada, Bu. Belum ada. Oke. Iwang Beli. Belum. Oke, Belum ada. Dia. Cek suara. Oke. Ya. Kalau belum ada mungkin bisa dicek cukup ya untuk hari ini ya.